Faktor apa saja yang membuat terjadinya selisih suara dukungan yang begitu signifikan bagi tiga Sri Kandi yang tengah berkontestasi di Pilgub Jawa Timur 2024? Dan untuk membahas lengkapnya sudah bergabung bersama kami ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi. Mas, selamat sore Mas. Sore Anggi. Ya, Mas, jadi apa yang terjadi dari hasil survei ini bahwa makin unggul untuk Khofifah? Apakah memang mesin partai yang berjalan atau memang kuat figurnya? Ya, kalau dilihat dari data survei yang kami rilis tadi, itu jelas faktor personal Khofifah plus kontribusi dari cawagupnya yaitu Emil Dardak itu secara bersamaan membantu menaikkan elektabilitas keduanya. Pertama dari sisi kepuasan terhadap kinerja incumbent juga cukup tinggi, 84% masyarakat Jawa Timur puas, yang menginginkan kembali agar Khofifah terpilih sebagai gubernur juga cukup lumayan, 67%. Dan ini yang sangat krusial, tingkat dikenalannya sebagai incumbent 92, sekian persen, dan dari yang kenal itu suka. Nah, ini faktor yang paling menentukan, yaitu tingkat dikenalan tidak merata antar tiga calon gubernur. Nah, kalau kita lihat Risma, mengapa ada di peringkat kedua, kisaran 26, sekian persen, itu karena tingkat popularitasnya itu relatif tidak berbeda terlalu jauh dibanding Khofifah. Jadi Risma dikenal dari 1.000 responden yang terpilih secara random dalam survei kami, itu 62% masyarakat Jawa Timur mengenal Risma. Dan dari yang mengenal, itu juga sangat suka sama Risma. Nah, yang Mbak Lulu, ini problemnya struktural, karena hanya 6,6% masyarakat Jawa Timur yang kenal. Dan itu yang menjelaskan mengapa Mbak Lulu kurang kompetitif. Karena jangankan dikenal mayoritas, dari 10 orang Jawa Timur, nggak nyampe satu yang kenal Mbak Lulu. Jadi memang harus diakui faktor kedikenalan ini yang membedakan. Dan jangan lupa Anggi, Khofifah ini kan sudah bertarung berkali-kali. Melawan Pak Dekarwo 2 kali kalau tidak salah. Kemudian akhirnya mendapatkan peruntungan politik ketika mengalahkan Gus Ipul dan Putih. Dalam pertarungan yang lumayan ketat 5 tahun yang lalu. Nah, untuk kali ini Mbak Khofifah diuntungkan sebagai incumbency effect. Sementara Mbak Risma itu kan relatif baru ya. Memang pernah 2 kali menjadi wali kota Surabaya, kemudian ditarik ke pusat sebagai menteri sosial, tetapi terjun langsung dalam gelanggang elektoral jelang Pilkada Jawa Timur itu belum terlalu lama. Jadi kalau misalnya kedikenalannya itu seimbang, nah itu cukup alarming karena kita tampilkan data efek popularitas. Kalau ditanyakan elektabilitas di antara yang kenal Mbak Risma dan Mbak Khofifah, itu elektabilitas antara Khofifah dengan Risma hari ini itu berselisih lebih kecil. Artinya Mbak Khofifah tidak bisa lenggang kangkung atau terlena, karena bagaimanapun pertarungan masih ada 2,5 bulan ke depan. Oke, Mas, swing votersnya terlihat nggak Mas? Masih ada nggak Mas yang ragu-ragu terhadap 3 orang ini? Ada, jadi kita tanyakan apakah mereka masih mungkin untuk berpindah haluan. Ada kurang lebih sekitar 40-an% mereka yang sudah punya preferensi baik ke Ibu Khofifah, ke Mbak Risma maupun Mbak Lulu yang masih bisa pindah ke lain hati. Terlihat, nah, yang kedua, Mas, rentang umurnya Mas? Gimana? Apakah yang dari swing voters 40% ini terlihat umurnya, rentang umurnya? Umumnya pemilih muda ya, pemilih muda tinggal di kota itu potensi swingnya lebih besar ketimbang pemilih yang tua. Tetapi kita mengukur pemilih swing kan bukan hanya dari sisi apakah mereka masih mungkin berubah atau tidak kan. Misalnya dalam simulasi top of mind itu ada 40% juga masyarakat di Jawa Timur yang nggak bisa memilih secara langsung. Nah, itu indikator dari swing voters juga. Selain ada pertanyaan kapan responden pada akhirnya akan menentukan pilihannya secara tetap, lagi-lagi ada kisaran sekitar 66% yang pilihannya itu ditentukan di masa kampanye dan detik-detik jelang pemilihan. Artinya mereka mungkin punya preferensi elektoral sekarang, tetapi kalau misalnya terjadi perubahan dinamika, sangat mungkin 66% ini mengubah pilihan. Oke, Mas, saya coba breakdown sedikit. Khofifah Emil ini kan mereka bisa mengoptimalkan barisan di Are ya gitu atau tengah Jatim. Kemudian juga Mataraman juga
di Barat Jatim. Lulu ini basis mereka di Pantura sama Tapal Kuda begitu ya. Ini masih bisa saling mencaplok wilayah lain atau bagaimana, Mas? Sangat mungkin ya. Pertama kalau kita lihat, terutama untuk Ibu Risma kan kekuatannya terutama di wilayah Arek, lebih khusus lagi di wilayah kota ya, kota Surabaya, itu Risma unggul, kemudian kota Madiun dan beberapa kota yang lain. Tetapi Risma lemah di desa. Nah, salah satunya karena namanya relatif kurang begitu dikenal di pemilih-pemilih desa, terutama yang tinggal di Mataraman Selatan, Mataraman Wetan, ya, ataupun Mataraman bagian kulon. Itu agak kurang. Nah, padahal kita tahu ini basis PD Perjuangan. Jadi memang ada kelompok basis PD Perjuangan yang belum mengenal Risma. Nah, karena memang Risma kan profilnya terutama dari basis pendukung kelas menengah atas. Nah, ini yang menjelaskan mengapa di segmen yang berpendidikan tinggi di Jawa Timur, itu suara Risma hanya selisih 6 atau 7% dengan Hovifah. Tetapi di basis pemilih yang tingkat pendidikannya menengah ke bawah, Risma keteteran sama Hovifah. Nah, kebetulan Hovifah kan punya jejaring masyarakat kelas menengah bawah yang cukup kuat, namanya NU. Dan Hovifah kita tahu ketua muslimat NU. Dan ini yang menjelaskan mengapa Hovifah cukup kuat di desa. Tetapi lagi-lagi karena pertarungan masih panjang dan ada banyak subkultur di Jawa Timur yang masih belum terpenetrasi oleh kampanye. Kita tahu di Jawa Timur ada subkultur Madura, ada subkultur Pandalungan atau di Tapal Kuda, ada subkultur Arek wilayah Surabaya dan Malang, kemudian Mataraman, Mataraman juga ada Mataraman Wetan, Mataraman Kulon, termasuk wilayah Pantura, Tuban, Lamongan, Gresik. Itu wilayah-wilayah yang saya kira akan sangat menarik untuk kita cek beberapa bulan ke depan, terutama lagi-lagi yang relatif kompetitif itu adalah Risma. Oke, Mas, Madura bagaimana, Mas? Bagaimana siapa yang bisa disebut ini merepresentasikan Madura dan bagaimana cara mereka untuk meraih suara pendukung Madura atau diaspora Madura di Jatim begitu? Nah, per hari ini memang masih Hovifah ya yang unggul. Lagi-lagi karena Hovifah lebih dikenal di Madura. Dan kita tahu Madura jejaring NU-nya sangat kuat kan. Dan dibanding Risma, sebenarnya kita tahu Risma tidak berasal langsung dari tanda kutip rahim Nahdien. Sementara Hovifah dibesarkan dalam tradisi itu. Sebenarnya yang bisa menandingi terutama Hovifah dari subkultur Madura, lebih khusus lagi dari jaringan NU itu Mbak Lulu. Mbak Lulu ini kan aktivis NU Tulen ya, dan beliau aktif di PKB, tanda kutip kendaraan resmi dari NU, dan kita tahu juga beliau sangat concern terhadap isu-isu perempuan selama menjadi anggota DPR gitu ya. Dan itu bisa menjadi senjata yang cukup merepotkan kalau misalnya Mbak Lulu dikenal oleh masyarakat secara umum ya. Dan ini kan menjelaskan mengapa pemilih PKB yang cukup besar di Jawa Timur, tetapi pilihannya bukan ke Mbak Lulu, padahal Mbak Lulu adalah kader PKB. Nah, ini namanya split ticket voting. Jadi sebenarnya kalau misalnya Mbak Lulu itu kompetitif, itu secara tidak langsung juga menguntungkan Risma. Karena Risma tidak perlu mengejar terlalu jauh Hovifah. Dan cukup terbantu kalau misalnya Mbak Lulu berhasil menggerogoti basis-basis Mbak Hovifah di kalangan segmen NU. Nah, masalah sekarang kan Mbak Lulu nggak kompetitif. Dan itu yang menjelaskan mengapa Hovifah mengambil segmen pemilih NU, termasuk di Madura secara lebih besar. Oke, Mas, ketika kita melihat sekarang ini kan moderat sekali ya politik di Jatim gitu ya, semuanya perempuan. Tapi di satu sisi kita juga melihat ada beberapa daerah mereka yang masih banyak ini yang melawan kota kosong begitu. Sebenarnya apa ya yang terjadi di Jatim, Mas? Iya, pertama gini ya. Pertama ini kan survei potret hari ini ya, Anggi ya. Artinya saya tidak tahu persis siapa yang nanti akan unggul di tanggal 27 November. Tapi yang bisa saya pastikan pemenangnya untuk di Jawa Timur adalah perempuan. Karena ketiganya adalah perempuan. Nah, tetapi yang pasti tadi saya sampaikan dalam rilis, ini ada apresiasi luar biasa kepada elit politik yang menyodorkan perempuan dalam laga elektoral di Jawa Timur. Karena begini, Anggi, data-data akademik, studi-studi akademik itu menunjukkan bahwa
representasi politik perempuan dalam politik, entah itu sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, atau anggota DPR, DPRD, itu umumnya rendah di wilayah yang mayoritas Muslim. Jadi di wilayah yang mayoritas non-Muslim, representasi politik perempuan lebih tinggi. Nah, hanya ada 2 wilayah yang outlier, anomali, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mayoritas Muslim, tapi representasi politik perempuannya lebih tinggi dibanding rata-rata pada umumnya wilayah-wilayah berbasis Muslim. Nah, kita kali ini disodori 3 calon gubernur, tiga-tiganya perempuan dengan kualitas dan kompetensi yang baik. Jadi saya sendiri tidak terlalu pusing siapapun yang menang. Yang penting ya 3 calon yang diusung ini punya kualifikasi yang memadai. Jadi buat saya yang menang ini rakyat Jawa Timur, dan seharusnya gitu ya, seharusnya itu bisa ditiru oleh wilayah lain ya. Jadi bagaimana kontestasi ini betul-betul dimanfaatkan oleh partai-partai menyodorkan kader terbaik mereka. Soal kalah dan menang itu urusan nanti. Yang penting beri pilihan yang memadai, yang qualified buat rakyatnya. Nah, memang ada 1-2 wilayah ya di Jawa Timur seperti Surabaya yang calon tunggal, mungkin karena Mas Eri Cahyadi terlalu kuat ya. Tetapi lagi-lagi fungsi partai politik itu adalah mendorong kader terbaiknya. Jadi jangan sampai ya apa yang baik di tingkat Pilgub Jawa Timur itu kemudian dirusak atau dikurangi citranya gara-gara terlalu banyak kepala daerah di mana calon tunggalnya lebih dominan. Itu kan sama saja memfight accompli pemilih, dan partai politik gagal untuk memberikan kader terbaik mereka untuk bisa dijual kepada rakyatnya. Nah, kita harap nih ya hal-hal semacam ini bisa kita kurangi ke depan, dan apa yang kita saksikan sekarang di level tingkat provinsi Jawa Timur itu bisa jadi semacam role model buat wilayah lain, terutama dalam hal peningkatan representasi politik perempuan. Oke, Mas Burhan, terima kasih atas penjelasan dan juga perspektif Anda di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.